Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sampai lagi di pertemuan selanjutnya. Yang sebelumnya kita telah membahas bab 2 tapi namun belum selesai, karena memang materinya dibagi 2. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang ada di bab 2 tentang amanah, qanaah dan zuhud ya. Ya. Ya, jadi kita akan lanjutkan materi kita tentang zuhud, qanaah dan amanah ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, mungkin bisa diingat-ingat kembali materi kita yang lalu tentang taubat dan wara', yaitu meninggalkan perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang buruk. Kemudian wara' itu adalah meninggalkan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Kalau taubat itu adalah memohon ampunan ya. Nah, ini satu rangkaian semua ya, satu rangkaian akhlak terpuji dari materi bab 2, yaitu zuhud, qanaah dan amanah ya. Pertama, sebelum saya lanjutkan, seperti yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya, jangan dilakukan skip, karena bisa jadi video atau tugas yang saya akan berikan nantinya itu berada di pertengahan video atau bahkan di awal-awal video atau di akhir. Jadi ikuti dengan cara saksama. Insya Allah dalam waktu 20 menit sampai 30 menit ke depan kita akan bahas secara singkat materi tentang zuhud, qanaah dan amanah ya. Jadi ini masih bagian dari bab 2 ya. Kita masuk di yang pertama, yaitu pengertian zuhud ya. Apa sih itu zuhud ya? Ini pertanyaan ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu zuhud, coba bayangkan di kepala anak-anakku sekalian ketika mendengar istilah zuhud ya, apa yang terlintas? Coba dibayangkan masing-masing di kepalanya ya. Setelah dibayangkan ya, dijawabnya saja di kepala ya, tidak usah dituliskan, cukup dibayangkan saja. Apakah bayangannya nanti akan sesuai dengan pengertian yang akan kita jelaskan nantinya? Ya, nanti kita akan lihat ya. Sekarang kita lanjut. Iya. Apakah itu zuhud? Ini pertanyaan ya, apakah itu zuhud? Jadi ini sama halnya pengertian zuhud ya. Jadi zuhud itu menurut bahasa adalah zahadah. Ya, zahadah diartikan dengan berpaling atau meninggalkan atau menyendiri ya. Jadi zahada itu adalah berpaling, meninggalkan atau menyendiri. Sementara kata azahadatun yang juga akar katanya dari kata zuhud berarti juga meninggalkan atau mengharap atau bergantung kepada dunia ya. Jadi meninggalkan semua yang bergantung kepada dunia karena sesuatu kehinaan baginya ya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak mementingkan duniawi, makanya dia meninggalkan. Makanya banyak disebutkan ulama-ulama sufi itu orangnya zuhud. Maksudnya ya dia tidak mementingkan duniawi, karena dunia itu kan hanyalah tempat yang akan hancur ya. Bahkan dikatakan di sini adalah kehinaan baginya. Ini orang-orang yang konsen di bagian
sufi atau tasawuf. Kemudian kita lanjut pengertiannya. Sedangkan menurut istilah yaitu tidak berhasrat kepada sesuatu yang mubah walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Hal itu dilakukan untuk melatih kebersihan diri dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi meskipun itu jadi saya ulangi, jadi zuhud ini maksudnya di sini adalah meskipun itu hukumnya boleh dilakukan, tapi ketika tidak menjadi satu penekanan wajib, maka orang-orang yang punya sifat zuhud maka dia akan tidak melakukan, malah mendahulukan orang lain. Jadi dia tidak mendahulukan dirinya. Seperti itulah zuhud, karena memang dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunia. Dia pokoknya konsen di kehidupan akhirat saja, beribadah, memohon ampun dan lain sebagainya. Makanya saya sebut tadi sufi. Orang yang zuhud itu adalah ulama-ulama yang sufi, yang bersih, ya. Ya, seperti itu pengertian singkatnya. Kemudian ini ada dalil tentang zuhud, bisa dilihat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan selanjutnya yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ini sama tadi ayat tentang taubat. Iya. Jadi kalau kita urutkan tadi itu, taubat itu tingkat paling bawah sebenarnya. Taubat itu tingkat paling bawah dalam hal hubungan kepada Allah. Taubat itu tingkat paling bawah. Kemudian dilanjut dengan wara. Nah, di atasnya taubat ada wara. Kemudian di atasnya wara ada zuhud. Nah, disinilah tingkat ketiga. Nanti akan ada lagi selanjutnya, ya. Zuhud. Nah, ini tingkatan-tingkatan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, ya. Zuhud. Kita lanjut saja. Ini adalah dalilnya. Kemudian, bagaimana membiasakan? Oh, berarti ini langsung ke perilaku qanaah, ya. Jadi saya pikir zuhud ini bisa dipahami. Kita ambil simpelnya saja bahwa zuhud itu adalah sikap meninggalkan dunia secara berlebihan sama tercelanya dengan mereka yang mengejar kehidupan dunia tanpa mempedulikan urusan akhirat. Nah, jadi ayat di atas ini adalah isi kandungan yang tadi saya bacakan. Islam menganjurkan adanya keseimbangan hidup. Artinya kita hidup di dunia tapi juga mementingkan kehidupan akhirat. Kan ada hadisnya mengatakan, barang siapa yang mengejar dunia maka dia tidak akan mendapatkan akhirat, tapi barang siapa yang mengejar akhirat maka dia akan mendapatkan akhiratnya dan mendapatkan juga dunianya. Iya. Nah, sekarang kita pindah ke qanaah. Jadi di atas zuhud ada qanaah. Jadi qanaah lagi adalah tingkatan yang agak-agak di atasnya lagi, ya. Seperti apa itu qanaah? Ya, membiasakan hidup qanaah. Saya kembali dulu, siapa tahu ada materi yang terlewatkan. Anda, ya. Jadi membiasakan perilaku qanaah. Bagaimana? Jadi kita mesti pahami dulu apa sih itu qanaah. Ya, ada pengertiannya di sini. Oh, berarti aku tukar ini, ya. Oh, seharusnya ini dulu. Oh ya, kita selesaikan dulu zuhud. Ya, mohon maaf. Ya, ini tadi sampai di dalil. Kemudian perhatikan pernyataan di bawah ini. Ya, ada pernyataan di bawah ini, kita baca sama-sama. Berperilaku zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tidak mau berusaha, hanya beribadah atau salat, zikir, berdoa, mengaji dan sebagainya. Tetapi perilaku zuhud itu yaitu
menjadikan dunia ini sekedar sarana untuk menuju akhirat. Di situ poinnya ya. Jadi orang yang berperilaku zuhud, yakni semakin haus akan kenikmatan dunia, maka hidupnya akan sengsara di dunia dan akhirat. Ini sabda Nabi ya. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang tidak meninggalkan dunia, namun menganggap dunia itu hanyalah tempat atau sarana untuk menuju akhirat. Makanya dia bekerja tetapi tidak sampai melalaikan kewajiban. Itulah orang zuhud. Dia tidak mengejar harta ya. Kalau ada rezeki alhamdulillah, kalau tidak masalah. Yang penting kewajibannya terhadap Tuhan itu terus berjalan ya. Kemudian hikmah orang berperilaku zuhud ya. Hikmah itu kebaikan ya. Tidak mudah bersedih dengan keadaan dunia. Memang ya, ini sejalan dengan pengertiannya tadi, bahwa orang zuhud itu tidak mudah bersedih. Karena kenapa? Ya orientasinya bukan dunia. Misalkan dia bekerja, diberikan gaji cuma 50.000, sementara pekerjaannya itu 1 hari 1 malam dan berat. Apakah dia bersedih? Kalaulah orang itu memiliki sifat zuhud, maka dia tidak akan bersedih karena orientasinya adalah akhirat, bukan duniawi ya. Kemudian tidak ambisi dalam memperoleh kenikmatan dunia. Ini banyak sekarang yang kita saksikan, orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi pejabat, ingin menjadi apa saja dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya dia ambisi dan merugikan banyak orang. Karena begitulah dia tidak punya sifat zuhud ya. Kemudian Allah akan memberikan ilmu tanpa ia mempelajarinya. Ini agak-agak tinggi maksudnya. Mengapa? Karena ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang hatinya bersih, seperti ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ada di Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dia tanpa mempelajari ilmu itu, Allah memberikan ilmunya situ karena memang hatinya bersih, dia itu zuhud ya. Akhirnya Allah memberikan pemahaman tanpa dia pelajari ya. Namanya ilmu laduni. Ini berlaku untuk ulama-ulama. Tapi kita ini ya, yang memang banyak dosa, bahkan belajar pun kadang sering lupa. Kita menghafal susah sekali ya, karena faktor dosa. Ada ungkapan begini, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan masuk ke tempat-tempat yang kotor ya. Jadi misalkan hatinya itu kotor, ya ilmu akan susah masuk karena dosa ya. Jadi caranya ya tobat dulu ya, bertaubat dulu agar bisa pelajaran mudah masuk di kepala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hikmah dalam hatinya dan mengeluarkan hikmah itu melalui lidahnya. Iya. Jadi kadang orang-orang yang zuhud itu selalu berkata hal-hal yang baik atau hal-hal yang dianggap apa istilahnya itu ya, dianggap karomah ya. Misalkan imam-imam kita, dia pernah dengar Imam Lapeo, itu kan orang-orang zuhud semua itu ya. Allah bimbing dia sehingga apa yang dikeluarkan di lidahnya itu adalah hikmah atau kebaikan. Sekarang kita beralih ke qanaah. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi pengertian qanaah ya, qanaah itu adalah merasa cukup. Seperti di atas, merasa cukup. Bagaimana merasa cukup? Kalaulah hari ini rezeki kita 1.000, ya bersyukur, merasa cukup, ini sudah cukup karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Itu qanaah, merasa cukup. Maka dengan cara qanaah kita akan mampu bersyukur. Iya, jangan dari segala ketentuan atau ketetapan yang diberikan Allah, baik berupa rezeki, harus punya sifat qanaah, merasa cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindari
rasa tidak puas dalam menerima pemberian Allah. Dengan demikian inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan jauh dari sifat serakah dan tamak. Iya, jadi banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Ya, anak-anakku sekalian mungkin pernah mendengar tetangga atau cerita-cerita di luar sana yang bertengkar gara-gara tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu kan salah satu sifat yang serakah karena dia tidak punya sifat qanaah yang merasa cukup. Akhirnya tetangganya beli kipas, akhirnya dia kedinginan. Tetangganya beli rumah baru, akhirnya dia masuk kuburan. Karena memang disitulah orang tidak merasa cukup, selalu kurang-kurang. Dan memang sifat manusia itu seperti itulah, karena harus apa istilahnya itu ya, rasa ingin memiliki terus, selalu kita merasa kurang. Hari ini diberikan 50, besok mintanya 100, hari ini 100, besoknya 100, besoknya lagi mintanya 200 ya. Dengan cara apa kita membendungnya? Ya dengan cara harus kita punya sifat qanaah. Iya, jadi ini adalah komponennya qanaah, yaitu menerima dengan rela, memohon kepada Allah tambahan rezeki, kalau diberikan alhamdulillah, kalau tidak sabar, menerima dengan sabar, ya, bertawakal kepada Allah. Bertawakal maksudnya itu berusaha ya, tawakal kepada Allah atau menyerahkan segala kenyang kepada Allah. Misalkan kita hari ini bekerja, adapun hasilnya serahkan kepada Allah, namanya bertawakal. Tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi. Inilah bagusnya orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Karena pasti hidupnya sederhana. Pasti dia tidak pusing seperti orang-orang kaya itu ya. Banyak orang kaya, tidak semua ya. Jadi banyak orang kaya, kalau kita lihat dari pandangan mata ini nampaknya bahagia. Tapi jangan heran, boleh jadi apa yang dia miliki itu karena selalu merasa harus dijaga, uangnya terlalu banyak, akhirnya tidur pun tak enak. Ya karena yang dipikirkan, jangan sampai ada perampok, jangan sampai ada ini, ada yang mencuri hartanya, akhirnya tidur pun tak enak. Tapi kalau kita yang tidak miskin ini, yang tidak punya apa-apa dan miskin, apa yang mau kita pikirkan? Perampok masuk di rumah, apa yang mau diambil? Enak kehidupan, akhirnya tidak ada tekanan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian sikap yang mencerminkan qanaah. Sikap seperti apa itu mencerminkan qanaah? Jadi anak-anakku sekalian, pada saat punya teman yang selalu bersyukur, dia memiliki sifat qanaah. Hidupnya sederhana, ada lihat orang yang hidupnya sederhana, dia punya sifat qanaah. Mau berinfak, ini yang paling fundamental atau yang paling penting. Dalam kondisi apapun, ketika kita ingin bersedekah, maka sedekahkan. Disitulah sifat qanaah yang paling diperlukan ya. Jangan menunggu kaya dulu, tidak mesti kita harus kaya dulu baru kita berinfak, tidak. Berinfak itu baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian tidak putus asa dalam menghadapi masalah ya, karena orang qanaah itu akan tawakal kepada Allah seperti saya sebutkan tadi, yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian hikmah perilaku qanaah. Orang yang memiliki perilaku atau sifat qanaah, pasti dalam hidupnya dia tenang, tentram, optimis, tidak mudah putus asa, jauh dari sikap iri, karena memang dia tidak perlukan itu kalau memang dia tidak mampu. Dan kemudian selalu bersyukur kepada Allah. Luar biasa ya. Anak-anakku sekalian, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini harus mampu menanamkan sifat qanaah dalam dirinya ya. Bersyukur kita. Misalkan HP-nya belum ada, bersyukur. Jangan karena tidak ada HP akhirnya tidak optimis, tidak memiliki semangat belajar, meskipun harus
punya HP memang, tapi maka boleh pinjam HP-nya teman atau numpang sama teman, boleh. Ya, kita lanjut. Iya, sifat qanaah tadi sudah dijelaskan, zuhud, qanaah. Kemudian kita akan pindah ke subbab terakhir, yaitu amanah. Iya, amanah itu adalah menepati janji. Ya. Kita pelan-pelan saja sampai menit ke-30 kita akan selesaikan. 10 menit saya akan menjelaskan ini sifat amanah. Ya. Pengertian amanah, kalau anak-anakku sekalian bisa lihat dari referensi-referensi yang ada di buku maupun yang ada di internet, amanah menurut bahasa itu hampir sama pengertiannya, yaitu sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain atau kepadanya. Ya, saya kasih contoh, misalkan saya titipkan uang kepada seseorang atau kepada Anda, kepada pendengar ini, kemudian dijaga baik-baik, itu amanah ya, sampai yang punya meminta kembali. Jadi kalau kita pinjam sesuatu barang kepada orang lain, maka orang lain itu mengamanahkan barang itu untuk kita jaga baik-baik dan kita fungsikan dengan baik-baik. Iya. Kemudian definisi amanah tersebut itu memberikan pengertian bahwa setiap amanah atau sesuatu yang melibatkan dua pihak, yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Lebih jelasnya, hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi. Toh, saya titipkan sesuatu di anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku menerima dengan penuh amanah, menjaga barang tersebut. Kemudian dalil yang menyebutkan tentang pentingnya itu amanah ada dalam surah Al-Anfal. Kita baca sama-sama secara pelan-pelan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan jangan jugalah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Nah, jadi ini adalah dalil ya tentang pentingnya itu menjaga amanah. Ya, contoh perilaku amanah misalkan, nah, ini bisa anak-anakku sekalian nanti jeda videonya. Kemudian baca baik-baik ini contoh perilaku amanah yang ada di layar HP Anda, HP-nya nanti, supaya bisa dipahami seperti apa contohnya ya. Oke, saya lewati. Oke. Oh, langsung penutup ya. Sebelum saya jelaskan atau berikan tugasnya nanti, ternyata tugas ini berada di akhir video. Jadi di akhir pertemuan ini, anak-anak sekalian akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan nomor 1, 2, 3, 4, yaitu bentuk esai dan ditulis di bukunya. Cara kumpulnya nanti ya seperti biasa, difotokan kemudian dikirimkan ke saya. Ya, jadi ini adalah materi di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kita yang keberapa ini? Ketiga, masih di bab 2, dan alhamdulillah materi tentang amanah adalah materi terakhir di bab 2. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan materi kita di bab 3. Iya. Kita akan lanjutkan materi kita di bab 3 ya, nanti ya. Nanti saya akan buatkan videonya kembali. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian akan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.
waktu pengumpulannya itu secepatnya bisa jadi, yang jelas tugasnya sudah terkumpul semua itu sebelum berakhirnya semester 1. Ya, 1 minggu atau 1 minggu sebelum ujian semester, tugas semua dikumpul. Ya, saya pikir tidak terlalu sulit, daripada kita susah payah datang ke sekolah. Rawang juga corona karena menuju saat ini memasuki zona merah. Jadi anak-anakku cukup menonton video pembelajaran ini saja yang saya bagikan. Kemudian adapun tugas-tugasnya di setiap video dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk pertanyaan jika ada yang masih perlu dipertanyakan tentang materi zuhud, qanaah dan amanah, atau mulai dari pertemuan pertama bab 2 yaitu taubat, wara, apalagi suhud, apalagi qanaah, apalagi wara, amanah. Iya. Jadi itu ya. Taubat, wara, suhud, qanaah, amanah. Iya. Jadi bisa dipertanyakan, taruh saja di laman komentar, insya Allah saya akan komentari atau jawab, apakah dalam bentuk video ataupun saya jawab secara langsung di komentar. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita di bab 2. Alhamdulillah kita selesaikan bab 2. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan bisa beraktivitas sedia kalanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.